Bosku, gue ada di gedung BTPN di arah Lingkar Kuningan. Gue mau ke Jakarta Coffee House. Nah, Jakarta Coffee House itu apa sih? Ayo, lihat sih. Inilah penampakan dari Jakarta Coffee House. Jakarta Coffee House adalah coffee shop yang terletak di Menara BTPN Lingkar Mega Kuningan. Ini adalah tempat yang asik banget. Kopinya enak. Dia menyediakan berbagai macam kopi Indonesia. Yap, ini dia nih proses dari pembuatannya. Dilihat dari dapurnya, sepertinya sangat-sangat profesional dalam mengerjakan setiap biji kopi yang ingin disajikan ke konsumen. Nah, seperti apa sih rasa dari kopi Jakarta Coffee House? Saya penasaran sih, karena ini benar-benar kayaknya menarik banget untuk dicoba. Menunya aja banyak banget. Kayak apa ya? Let's check this out. Halo Bosku, saya lagi ada di Jakarta Coffee House. Jakarta Coffee House ini letaknya ada di Menara BTPN di lantai B1. Kita mau nyobain kopi aren juga bentar. Sebelum kita nyobain, kita mau apa? Indonesia, ayo minum. Ini pas banget perpaduannya antara si kopinya sama si si gula arennya. Cuma menurut saya pribadi sih, kopinya tuh kurang kuat sedikit aja. Ini agak lemah, sama gula arennya dia agak sedikit lemah, jadi gula arennya sedikit lebih strong, tapi ini enak kok. Oke, saya mau kasih nilai aja ya langsung ya. Kita review cepat untuk Jakarta Coffee House dari 1 sampai 5. Saya kasih kopi gula arennya ya, saya kasih 4,3. So, itu aja untuk Jakarta Coffee House. Jangan lupa ini tempatnya enak banget, Jakarta Coffee House. Footage tadi juga udah lihat kan, tempatnya keren banget. Kalau mau langsung aja dateng, pesen. Jangan lupa klik like, subscribe, tekan tombol loncengnya, dan share ke teman-teman yang lain. Sekian untuk review Jakarta Coffee House. Makasih buat kameramen dadakan, Ibu Fuji, dan handphonenya Ibu Sisil mau dipinjem. Kurang lebihnya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke, karena ini adalah episode spesial dan episode ke-100, jadi ada sedikit cerita tentang bagaimana si As Kuliner berdiri. Oke, As Kuliner berdiri itu di bulan September, tepatnya 27 September tahun 2020. Nah, As Kuliner itu sebenarnya YouTuber generasi COVID. Karena rata-rata orang yang bosen dan jenuh itu bingung pengen ngapain, pengen berkarya, akhirnya bikinlah YouTube. Oke, dari situ akhirnya saya ngobrol nih sama Agung untuk bikin YouTube tentang kuliner. So, dari obrolan itu akhirnya terciptalah As Kuliner. Sampai akhirnya Agung memutuskan untuk keluar dulu dari As Kuliner. Nah, kenapa sih Agung bisa keluar dari As Kuliner? Let's check this out. Halo Askul, apa kabar? Udah lama gak ketemu gue ya di channel kesayangan kita, di channel kuliner kesayangan kita di As Kuliner. Ya memang gue sekarang lagi vakum sebentar karena ya you know lah, kita hampir semua berdampak karena COVID ya. Jadi ya sudahlah, kita harus merelakan salah satu dulu. Gue
merelakan untuk vakum dulu dari dunia perkulineran YouTube. Tapi nggak apa-apa, gue mau cerita sedikit nih. Pas kita mau mulai di Askul, jadi waktu itu tuh kita cuman, ayo Gung, Mas Hendra nih, ayo Gung kita bikin YouTube nih, lagi bagus nih kuliner. Jadi awalnya tuh sebenarnya kita mau membanding-bandingkan produk satu dengan produk lain, tapi setelah dilihat kayaknya kurang bagus nih. Jadi kita kita bahas kuliner dengan sedikit podcast gitu. Dengan sedikit podcast, jadi sambil ngobrol kita berdua ya. Memang begitu konsepnya, kita berdua berjalan. Pada akhirnya juga banyak teman-teman yang support, banyak teman-teman yang ikut, banyak teman-teman yang mau ikutan juga. Jadi banyak. Jadi bukan cuma berdua, kadang-kadang masih ada banyak sama teman-temannya gitu ya. Kalau gue sih sendiri pasti sama Mas Enda sih, nggak pernah ngajak temen lain gitu. Asik banget sih jadi YouTuber kuliner tuh, asik banget ya, asik banget. Kita bisa nyobain banyak makanan dan kita harus ekspresikan itu gitu. Dan susahnya tuh sebenarnya banyak susahnya juga ya, karena kita harus ngerti setiap detail rasa masakan itu. Itu sih challenge buat kita. Jadi buat teman-teman yang mau mulai jadi YouTuber, konten kreator di bidang kuliner juga harus pinter-pinter ngomong juga gitu. Banyak sih kesan-kesan ya di YouTube As Kuliner itu, karena setiap kita datang ke tempat, kadang-kadang memang kalau gue sih pengennya pas sepi gitu, karena jujur aja gue masih agak malu-malu buat review gitu. Jadi alhamdulillah Allah mempermudah jalan kita untuk review di tempat itu. Jadi wah, kebetulan banget nih lagi sepi. Udah asik deh reviewnya. Tapi makin di sini pas kita review pas lagi rame, oke lah. Udah terbiasa review pas lagi rame gitu. Jadi udah terbiasa. Orang-orang pun juga wah, pasti lagi bikin video nih, pasti bikin konten nih. Udah tahu lah orang-orang juga ya. Tapi sih kalau lagi rame, kita biasanya memang minta izin dulu nih sama pegawai atau pelayan di sana, atau bahkan ada ownernya. Kalau ownernya langsung kita ajak ngobrol, kalau bersedia kita ajak ngobrol, kalau enggak ya sudah gitu. Banyak kan episode ya, kita dadakan banget tuh. Yang waktu itu yang sama gua itu yang sate tole, itu kita memang bener-bener dadakan. Kita datang ke Galaxy, mau makan apa nih Mas? Kayaknya sate enak nih, kita makan sate. Pas kita datang ke sana ternyata ada ownernya, udah kita ajak. Jadi kebetulan banget, itu dadakan banget. Banyak juga beberapa owner yang kita sudah propose gitu, kita jadwalin. Ya alhamdulillah mereka menerima dengan baik ya. Gitu. Jadi kesan-kesannya asik banget sih jadi YouTuber itu, jadi content creator. Kita emang harus berpikir keras, kita mau ngasih konten apa nih ke pemirsa kita gitu. Buat teman-teman yang menonton video ini, yang lagi merintis juga menjadi konten kreator di bidang, khususnya di bidang kuliner, semoga semakin semangat dan jangan pantang menyerah lah ya. Intinya semangat buat kita semua. Semoga kalian sehat selalu dan lancar jadi konten kreator. Oke, bye. Ini video spesial buat kalian karena kita akan mencapai video ke 100. Bye bye, thank you Askul. Nah, sudah tahu kan alasannya aku keluar dari Askuliner itu seperti apa. So sebenarnya kami tetap bersahabat dan berteman baik dengan semua keputusannya Agung. Meski begitu, akhirnya saya mengambil alternatif lain untuk banyak banget collab sama YouTuber-YouTuber hebat lah. Salah satu yang sebenarnya collab berkesan adalah Fuji Sicilia. Fuji Sicilia itu adalah channel yang pertama kali mau diajak collab sama saya. Jadi saya mau bilang makasih banget sih, karena tanpa Fuji Sicilia tidak ada collabs yang lain. Karena dengan sama Fuji Sicilia saya bisa
ketemu dengan banyak banget YouTuber hebat dari grup kuliner Nusantara. Aduh, makasih banyak ya Fuji Cecilia yang udah kenalin sama grup kuliner Nusantara. Dan makasih banyak nih buat Mas Fatah yang sudah mau kamerain saya dan kita ngerasain berjuang bareng deh. Makasih banyak ya semuanya. Dan ini dia nih komentar dari Fuji Cecilia dan beberapa teman tentang kolaps yang sudah dilakukan. Hai As Kuliner, kita dari Fuji Cecilia. Gue Sisil dan gue Fuji. Mau mengucapkan selamat untuk As Kuliner karena udah mencapai 100 video dalam upload di YouTube channelnya. Yeay. Nah, terus aku tambahin dikit nih teman-teman, mau sharing sedikit tentang kesan-pesan dari kita untuk As Kuliner, khususnya Kasenda. Kita kan dulu pernah kolaps dengan Kasenda. Nah teman-teman, Kasenda ini waktu bikin konten untuk videonya dia nggak main-main loh. Dia akan cek dulu makanan yang akan direview, bagaimana cara membuatnya, asalnya dari mana, sehingga waktu As Kuliner ya akan membuat penilaiannya itu bisa dipercaya karena sudah dilakukan review dulu, dipelajari dulu, akurat gitu teman-teman. So ikutin terus perjalanan As Kuliner ya. Iya benar banget teman-teman. Dan semoga sukses untuk channel As Kuliner, untuk Kasenda tetap semangat. Dan buat teman-teman Askul, subscribe kita juga ya. Fuji Cecilia. Bye. Halo Kuliner viewers, dimana kalian berada? Kembali lagi sama saya, Irawan. Dan kali ini saya mau menambahkan pesan dan pesan selama saya gabung Askul, channel review makanan dan tempat hidangan resto terbaru. Well, awalnya gabung karena teman saya dari Irawan yang ada lagi kamerain kami di sini. Dia bikin channel bareng anak aku waktu itu dan suruh ajak teman-temannya untuk ikutan kolaborasi. Seru banget karena saya orangnya sebenarnya lebih suka masak di rumah, tapi jadi suka jajan akhirnya ya ampun. Dan tempat dimana kita jajan itu gimana aja dan selalu recommended dan enak-enak, seru-seru, pengalamannya banyak banget dari mulai yang menyenangkan sampai yang jarangnya nggak menyenangkan deh. Dan kamu Aldi Taher dan segala macam artis-artis itu sungguh rezeki sih dan pengalaman baru buat saya juga. Dan aku harap Askul terus seru, subscribernya nambah. Amin. Langsung di-monetize kali ini supaya kita semua bisa langsung review kuliner di luar negeri, nggak cuma di Jakarta dan di Pulau Jawa khususnya. Selamat untuk Askul, sudah episode 100, ditunggu episode 1000-nya. Dan buat semua teman-teman yang sudah nonton Askul, thank you very much for your support. Tanpa kalian kita nggak bakal bisa survive di tengah pandemi kayak gini. Kita akan terus memberikan tayangan yang seru buat rekomendasi jajan. So, see you Indonesia, terus makan. Menyenangkan, menambah wawasan, dan keep rock and roll. Halo, perkenalkan nama saya Ari dari Salad Go Bambok. Terima kasih banyak buat Mas Hendra Irawan dari As Kuliner yang udah sempetin datang jauh-jauh ke toko saya, yang udah nyobain makanan di sini. Mudah-mudahan dengan adanya Mas Hendra kesini, toko saya bisa jadi semakin banyak yang datang. Pokoknya terima kasih banget Mas Hendra yang udah nyempatin waktunya. Ya udah gitu aja. Nah, udah tahu kan gimana semuanya terjadi dan gimana kolaps terjadi. Makasih banyak buat semua yang nonton episode 100 ini. Doakan kami konsisten. Dan sebenarnya saya mau cerita dulu, konsep As Kuliner kedepannya sebenarnya bukan penokohan seperti layaknya channel lain. Jadi saya membiasakan diri dengan banyak kolaps supaya yang dikenal itu channelnya. Jadi nanti kedepannya As Kuliner akan mendatangkan talent-talent untuk beberapa segmen. Nah, kayak gimana serunya? Tunggu aja kalau udah monet. Makanya dong, subscribe terus dong dan support terus kita supaya kita bisa
cepat menghadirkan konten-konten yang berkualitas. Dan satu lagi, akan ada konten khusus kopi yang akan saya bawakan sendiri dan mungkin collab sama beberapa teman khusus ngomongin kopi aja. Oke, sekian dari saya, Senda Irawan dari As Kuliner. Makasih banyak untuk supportnya selama ini dan bye-bye.